Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Waktu Denny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Denny. Ya bilang lah sama Ana cerita dia mau lo jadiin skrip. Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi. Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga. Ya jadinya sad ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Judulnya apa judulnya? Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film horor. Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Jakarta Film Week 2023. Ada Alex Widodo selaku Program Manager dan Lutesya selaku Festival Ambassador. Gue mau ngomong brand ambassador, beda ya. Kalau brand ambassador biasanya kontraknya nilainya besar. Kalau ini biasanya pertemanan ya kan. Ini udah JFW keberapa ya Alex ya? Ketiga. Tahun lalu juga ngobrol-ngobrol di sini juga. Ya. Tahun lalu tuh kalau nggak salah brand ambassador sih Chico ya kalau nggak salah. Bukan, Jordi. Iya, betul. Oke. Jadi Anda sebagai festival ambassador apa yang Anda ketahui? Aduh, aku dites. Tentang festival ini nggak? Tapi ke Alex dulu deh ya sambil lo loading ya. Ini kan udah tahun ketiga dan ini kan disupport sama ini juga ya Alex ya, sama pemerintah Pemprov DKI juga ya. Benar, dari Disparekraf DKI Jakarta. Disparekraf DKI Jakarta. Jadi ini akan diselenggarakan teman-teman selama 5 hari. Selama 5 hari. 25 sampai 29 Oktober. Oke. Nah, lokasinya tuh kepecah 4 ya, Lex ya? Kepecah 4. Jadi ada di CGV Grand Indonesia, Kina Forum Taman Masuki, Galeri Indonesia Kaya, dan Ashley Hotel. Ashley Hotel di daerah mana nih? Di Wahid Hashim. Jadi sebenarnya masih satu area. Masih satu area. Kenapa tuh dipecah 4? Dari jumlah film kita banyak banget tahun ini. Dan lebih banyak dari tahun lalu? Lebih banyak dari tahun lalu. Oke. Negaranya juga bertambah, jadi makin varian. Berapa negara tuh tahun ini? Tahun ini kurang lebih 35 deh, kalau nggak salah. 35. Tahun lalu 28. Oke. Gitu. Apa yang paling jauh atau yang paling kok ada negara ini nggak ikutan festival film apa? Yang negara yang paling bikin lu kok bisa-bisanya dia ikutan gitu apa? Nah, Mongolia. Wow. Mongolia. Iya, gitu. Mongolia ya? Iya, benar. Wow. Tentang apa tuh filmnya? Nah, cek di Instagramnya kita, cari satu-satu. Saya belum nonton. Itu benar. Bukan, nanti tunggu sendiri gitu. Tapi, kurang tahu. Tapi ada 35 negara yang ikutan. Ada 35 negara. Oke, masing-masing satu film. Masing-masing satu Itu film. makanya harus disebar ke 4 tempat. Iya, benar. Oke, biasanya kan kalau festival gini kan ada temanya ya kan, temanya tahun ini evolve. Iya. Festival Ambassador kayak bisa menjelaskan kenapa? Coba, Kenapa Lutesya. temanya tuh evolve? Apa sih yang berevolusi, Lutesya? Mungkin kalau misalnya melihat dari sejarahnya Jakarta Film Week, yang pertama kan 2 tahun lalu, itu kok nggak salah masih hybrid atau online full ya? Online full. Online full, soalnya masih pandemi. Dan waktu itu Festival Ambassador Shenina Siramon dan orang-orang untuk nonton filmnya itu via websitenya, jadi full online. Terus yang kedua mulai hybrid kan, ada Jody Pranata sebagai Festival Ambassador, ada tempat maksudnya kayak di bioskop juga bisa nonton, tapi ada online juga. Nah sekarang sepertinya sudah lebih banyak. Full offline. Full offline, tapi tetap ada online-nya. Ada beberapa yang online. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta juga tetap bisa nikmatin festivalnya. Oke. Nah, biasanya kan kalau festival-festival gini ditunggu-tunggu banget kan opening filmnya dulu. Benar. Nah, tahun ini apa nih opening filmnya? Oke, tahun ini kita punya Budi Pekerti. Gitu. Yang Budi kemarin Pekerti. barusan ini world premiere di Toronto. Toronto mereka sempat ke Busan juga kemarin. Yes, benar. Ini akan jadi film di opening day. Di opening Berarti day. tanggal 25. Tanggal 25 khusus buat Budi Pekerti. Hanya Budi Pekerti saja. Karena kalau ada empat lokasi gini berarti Budi Pekerti tayangnya di mana?
Di CGV. CGV Grand Indonesia Iya. sebagai lokasi yang paling Iya. besar ya. Oke, kenapa memilih Budi Pekerti sebagai, kan nggak ada Lutesianya? Oke. Oh, nggak harus gitu ya? Nggak harus gitu ya? Nggak harus. Jadi ini satu karya Indonesia dari Mas Regas yang kita lihat, wah ini cocok banget nih dengan isunya juga sekarang. Karena secara ceritanya juga ada segi profession di Indonesia. Content creator. Yes, gitu. Content Kekinian creator. sekali ya. Iya, benar sekali. Gitu. Terus dan ini world premiere juga kemarin di Toronto, kita bangga. Dan kebetulan kita dekat sama jadi ayo Ya, itu kita Orangnya putar di luar, gitu. BTW, Orangnya orangnya di di luar luar. Kebetulan ada kedekatan ya. Kalau nggak ada Iya. kedekatan kan susah juga ya. Betul. Tapi Benar. lo udah nonton berarti filmnya? Belum. Oh, belum. Berarti tidak sedekat itu ya? Nggak sedekat itu, orang lain lagi di Iya, dalam oke. Jakarta Film Week kan. Oke, tapi lu seneng ke festival film nggak? Pernah nggak selama ini? Mungkin selain JV, mungkin pernah ke JAV atau ke luar negeri gitu pernah? JAV, gue pernah ke JAV pertama kali International Film Festival tuh di Hiroshima untuk film bebas. Terus literally kemarin malam baru landing abis Iya. dari Busan. Untuk film Film Alitopan. Ali Topan, gimana experience-nya? Sangat menyenangkan, apalagi di Busan itu kan ada Renaissance of Indonesian Movie kan. Jadi benar-benar kanan kiri isinya orang Indonesia semua. Iya, Jadi iya. kayak ngerasa lebih ke kekeluargaan aja sih dan bisa nonton film banyak macam-macam. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke festival film deh, nggak usah jauh-jauh ke Busan dulu nih, di sini nih di Indonesia ada JAV dan JFW. Sekarang kita lagi mau masuk ke JFW. Kenapa teman-teman harus nyoba datang ke festival film? Kalau misalnya emang kalian suka banget sama film, pasti emang harus datang untuk menyaksikan film-film. Selain ada yang internasional, ada juga nasional. Selain itu, kalau misalnya ingin kecemplung langsung ke dalam industrinya, ini bisa menjadi momen. Apalagi seperti yang kita tahu, perfilman Indonesia itu memiliki kekurangan SDM. Aku tuh sering banget mendengarkan komen-komen orang kayak, iya nih kru-kru lagi pada syuting semua, kita kesusahan kayak rebutan kru gitu. Jadi Dan pemain. ya. Jadi dengan harapan ya kalau misalnya orang awam bisa masuk ke internasional film festival tuh bisa langsung ketemu sama orang-orang pelaku industrinya gitu loh. Kayak ketemu sama sutradaranya macam-macam. Dan menurut aku film festival tuh bisa menjadi jembatan antara si filmmaker dengan penontonnya. Bisa ngeliat feedback mereka secara langsung gitu. Jadi bukan cuma menikmati dari sudut pandang penonton, tapi juga sebagai aspiring crew atau actor untuk networking ya. Karena lu berbakat apapun kalau nggak dikenal kan, maksudnya nggak, siapa yang tahu kalau nggak kenal, bukan terkenal ya, tapi tidak kenal personally gitu. Terus kayak bisa mungkin nyari funding, apalagi di JFW juga banyak program-programnya kan. Apa aja sih program tahun ini? Oke, program funding di Jakarta Film Week ada Jakarta Film Fund. Masih bisa daftar apa udah Sudah tutup. Sudah ditutup. Sudah Baik. ditutup. Jadi orang-orang yang mau pitching untuk mendapatkan investor sudah dikurasi semua. Iya, ini Oke. khusus untuk filmmaker pemula. Iya. Gitu. Jadi Nah, mungkin lah tiba-tiba gue Iya. gitu, boleh nggak saya ikutan? Boleh aja, boleh aja. Kalau mau bisa. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya dari Jakarta Film Fund ini sendiri, mereka pitching ide story. Setelah itu baru kita biayain, ada tiga pemenang nanti yang kita biayain. 3 orang yang terpilih dibiayai filmnya. Iya, untuk Pembiayaannya diproduksi, berapa boleh tahu gitu, nggak, Alex? 50 juta. 50 juta untuk film pendek lah ya, Iya, berarti untuk ya. film pendek gitu. Yang nantinya filmnya hasilnya kita putarkan di festival yang kita sendiri. Oke. Gitu. Oh, berarti produksinya sekarang-sekarang. Sekarang nih, sekarang lagi proses produksi nih gitu. Jadi nanti waktu di festival kita akan puterin 3 film itu yang hasil jadinya. Dari mana aja pemenangnya? Daerah mana? Pemenangnya dari rata-rata Jakarta karena Jakarta Film Fund. Jadi harus KTP juga. DKI. Kirain gitu. harus karena ini kerja sama Pemprov DKI ya. Yes, Jadi harus benar. KTP DKI ya. Iya, Oke. Tapi kan di sini ada juga kerja sama Busan juga gue denger. Nah itu kerjasamanya apa tuh sama Busan? Nah kalau sama Busan kita kerjasamanya lebih untuk program yang Producers Lab. Apa tuh? Gitu. Jadi Producers Lab ini sebenarnya inkubasi buat produser-produser yang kita siapkan untuk sirkuit internasional. Gitu. Jadi kita bikin kayak satu inkubasi workshop gitu 5 hari. Setelah itu nanti akan ada ngomongin tentang budgeting, manajemen secara produser seperti itu. Artinya nih yang ikutan bukan beginner atau bukan orang Bukan, yang justru orang yang sudah profesional sebagai Iya, produser. Gitu.
Berarti profesional, kemudian nanti dari yang mereka menang kita kirimkan mereka nih ke Busan. Apanya tuh yang Gitu. dilombakan atau dikompetisikan? Proyeknya dia gitu. Jadi selama inkubasi itu mereka sudah bawa proyeknya mereka, film panjang gitu. Film yang ditunggu-tunggu Ute yang pengen ditonton? Banyak banget. Banyak. Apa aja tuh biar teman-teman juga nanti nungguin Jakarta Film Banyak Week. banget, ada ya pastinya Budi Pekerti, ada Tiger Stripes. Iya, Tiger benar. Stripes itu Film closing siapa kan tuh, kalau nggak Tiger salah Stripes? dari Malaysia. Dari Malaysia. Tapi kerjasama sama Mbak Ebe produsernya. Oh, Jadi iya. co-production 8 negara di situ, Oke. termasuk salah satunya Indonesia. Yes. Oke, Tiger Stripes itu juga yang akan jadi closing film di Closing. JFW. Ada Sweet Dreams. Sweet Dreams itu film kalau nggak salah sutradara dari Belanda dan jadi Oscar selection benar Iya, nggak? Oscar selection. Yes. Dan ada pemainnya kawan-kawan kita Muhammad Khan dan Hayati Aziz. Ada orang Indonesia yang main di film itu juga. Produksinya di Belanda. Produksinya di beberapa hari di Afrika kalau nggak salah. Oh, Seingat aku. wow. Aku nggak tahu nih. Benar. Takut. Di Jalan Asia Afrika mungkin. Sama lagi ya, sama beberapa film pendek sih. Aku pas ke Busan ada beberapa film pendek Indonesia yang di screening, tapi aku nggak kedapatan tiketnya. Jadi salah satunya ada Basri dan Salma, ada Dancing Colors, ada Where the Wild Frangipanis Grow, dan masih banyak lagi sih yang pengen nonton. Tapi dari segi genre gimana Lex? Beragam? Beragam banget. Artinya nggak semuanya art house banget gitu? Enggak. Jadi sangat beragam banget tahun ini dan kita sebenarnya lebih ngunggulin banyak film juga yang kita ngelihat fantasi sih sebenarnya. Oh, fantasi. Iya, Tapi jadi kan tidak sesuai dengan tema evolve, nggak apa? tetap setema. Tetap ya? Kan berkembang karena sebenarnya genre ini kan berkembang terus ya. Iya. Gitu dan kita pengen ngeliat terus sih dari varian-varian ini. Iya. Gitu. Kenapa pengen ke arah fantasi? Gimana ya menjelaskannya? Seru aja. Seru aja. Jangan Emang tapi itu yang ide yang menarik karena kan di Indonesia sendiri kan tuh genre yang masih jarang banget explore kan gitu. Jadi walaupun sebenarnya fantasi itu bisa di blend sama drama. Misalnya web seriesnya yang di Lawrence yang sore itu kan sebenarnya fantasi kan tiba-tiba ada istri dari masa depan datang, aku istrimu dari masa depan. Itu kan fantasi sebenarnya gitu. Mungkin bisa di blend dengan drama juga sebenarnya. Di sini juga ada global feature dan global short. Apa tuh Lex? Jadi global feature ini adalah untuk film-film panjang yang internasional. Oh itu istilahnya global feature. Gitu. Untuk global short, film shortnya. Film pendek tuh durasinya range berapa sih? 30 ke bawah, 30 menit ke bawah. Jadi kita anggap sebagai global short. Paling pendek tuh berapa? Paling pendek ada yang 3 menit ada. 3 menit? Wow. Ada. Biasa animasi. bisa banget. Instastory juga bisa kayaknya. Jakarta Film Week ini yang membedakan dengan festival lain, maksudnya teman-teman ada yang ini nggak sih yang pengen dijadiin ciri? Jakarta Film Week itu unik karena apa gitu? Jakarta Film Week unik itu karena sebenarnya kita pingin banget Jakarta Film Week ini jadi wadah buat semua filmmaker sama buat industri film dan kemudian kita hubnya di Jakarta juga. Iya. Gitu. Jadi kita sangat bisa dibilang pop lah. Gitu. Nggak mau terlalu artsy dan berat Iya, banget gitu ya. Jadi semua bisa gabung di kita. Ayo kalau kita mau ngembangin industri film. Yang tadi dibahas juga sama Lutesa gitu. Kita berharapnya ada networking di dalam situ gitu. Iya. Apa sih diperbaiki dari industri kita, Teh? Ya kan Anda kan sudah berkecimpung cukup lama lah, beberapa tahun lah. Jadi junior. Ngomong aja, nggak apa-apa, nggak usah sebut nama. Apa ya, semoga industrinya semakin solid aja sih, kayak semakin diakui gitu. Soalnya aku ngerasa masih, kalau misalnya di Korea kan bisa dibilang pemerintahnya sangat mendukung kan. Bahkan kayak dari Busan sendiri tuh didukung sendiri sama pemerintahnya. To be honest, pemerintah kita lately sangat dibandingin dulu-dulu ya, itu udah sangat mendukung sekali loh belakangan ini gitu. Kayak maksudnya kita bisa rame-rame ke Busan pergi di support pemerintah tuh luar biasa sih. Jujur ini Banget. cerita lucu sih kan, laki gue ngeband kan, dia ngeband dan dia sepertinya minta bantuan dari pemerintah untuk disokong bantuan dananya gitu. Terus pemerintahnya ngomong kayak, sorry kita budgetnya udah habis buat ke Busan. Terus gue kayak, ya gue yang ke Busan. Jadi kayak mohon maaf suami saya, gantian dulu, saya dulu yang terbang ya.
Aduh, Pak Mahendra, Anda membuat rumah tangga orang retak ini, Pak Mahendra ya. Jeng Marlina, tolong di-manage dananya jadi ini suami istri, bukan cuma istrinya, suami bisa dapat juga. Prioritaskan perfilman industri saya. Iya ya, mungkin karena dilihat untuk Indonesia saat ini size industrinya mungkin ya bagaimana ya. Tapi memang kemarin gue lihat wah gila support pemerintah. Oke banget nih untuk perfilman kita beberapa tahun terakhir khususnya ya. Tapi harapan gue sih bukan cuma support dana untuk festival juga, pengennya gue sih lebih banyak film school nggak sih, kayak Film tempat school, film benar. school gitu biar orang lebih banyak bisa belajar gitu Iya, kan. workshop macam-macam. Ya, maksudnya melahirkan IKJ dan isi-isi yang lain gitu. Lu belajar, lu sempat ikutan nggak kayak teater atau kelas atau apa gitu, atau lu benar-benar otodidak learning by doing aja? Learning by doing, tapi ya kadang-kadang ada workshop bedah skrip dan lain-lain gitu. Sekali 2 kali. Ada workshop juga di sini, Lex? Ada. Pasti ada kan? Ada apa aja? Master class kita nyebutnya. Master class. Gitu. Kalau nggak salah tahun lalu juga master class ya? Iya. Jadi bukan buat beginner banget ya, memang Bukan, buat buat profesional profesional. ya? Apa aja master classnya? Nah, tahun ini kita punya 2. Oke. Acting sama directing. Acting dan directing. Iya. Tahun lalu writing kalau nggak salah. Iya, tahun lalu Oke. writing. Tahun ini kita acting, kebetulan kolaborasi sama Christine Hakim. Wow. Gitu, jadi memperingati 50 tahun karya dia. Jiper nggak sih lo belajar Gitu. acting dari Jujur Christine pas ditawarin kayak Lutesia mau nggak didaftarin masterclass sama siapa? Christine Hakim. Aduh mau tapi deg-degan gimana ya? Tapi sayangnya udah tutup ya pendaftarannya Iya, ya. iya, udah Tapi tutup. berarti kalau kelas aktor siapa aja yang ikutan? Gue boleh tahu nggak? Nah, itu Lo ikutan nggak akhirnya? Ikutan, Wih, ikutan. Gokil. Jadi kita open itu dalam waktu 7 hari. 7 hari 7 hari mereka doang harus kirim perkenalan, terus harus acting juga. Dan nggak nyangka yang daftar dari total tuh ada 50 orang. Dan semuanya profesional Dan yang semuanya memang sudah- profesional, nama-namanya kita ngeliat, wow, ini kita gimana nih Besar-besar milihnya. semua. Iya, besar-besar semua juga gitu. Ya, Sebut nanti beberapa kita lihat. boleh lah, ini kan bukan Boleh, dipermalukan penasarannya. Asmara Abigail Wow. salah satunya, terus ada teman-temannya Lutesa banyak juga. Kalau teman-teman Gitu. aku gimana kalau kita ngobrol-ngobrol aja kayak di kelasnya udah nggak usah belajar ngobrol-ngobrol aja. Gitu. Artinya mungkin sebagai seorang Bu Christine Hakim walaupun aktor profesional pasti yakin bisa banyak yang bisa dipelajarin lah tetap ya Iya, kan. banyak. Directing masterclass-nya siapa yang ngajak? Nah, directingnya kebetulan salah satu film di Jakarta Film Week nanti ada judulnya Sana, nanti boleh dicek aja. Itu salah satu kreatornya Ju-on. Judulnya Sana. Judulnya Sana. Lagi gitu. ngusir siapa tuh filmnya? Sana. Korea nih. Korea. Juan Jepang. Jepang. Iya, tapi Oke. kali ini dia bikin bersama Korea. Oke, jadi Gitu. dia yang bikin masterclass. Dia yang bikin masterclass gitu. Berarti pakai penerjemah atau bahasa Iya, Inggris? nanti pakai interpreter Pakai bahasa Inggris. interpreter. Fokusnya horor ya berarti? Fokusnya enggak sih. Enggak horor. Enggak. Ada siapa tuh yang ikutan kelas? Nah, itu belum. Oh belum. Belum kita Belum rilis. ditentuk karena ketika ini di Iya. taping pendaftarannya masih dibuka ya. Masih dibuka. Oke. Seru banget tapi memang nggak pengen terlalu banyak ya. Maksudnya untuk masterclass itu memang fokus aja tahun ini, tahun depan apa Iya, gitu ya. benar gitu. Dan kapasitasnya kita memang batasi banget Berapa supaya intens. Maksimal di 20 orang yang Both terpilih. untuk acting dan untuk directing maksimal 20 Iya, orang. 20-20. Gitu. Biar fokus ya. Biar fokus. Iya sih, setuju sih. Kayaknya itu angka psikologis. Kayaknya gue juga dari beberapa kali bikin kelas 20 tuh pas, karena kalau lo beda bikin kelas, ini udah bener menurut gue ya, strateginya udah bener karena beda banget antara lo bikin kelas untuk newbie sama yang memang udah profesional. Advance, Karena kalau lo udah advance, intensitasnya tuh pasti gila banget, diskusinya, debatnya Iya. tuh panjang gitu. Jadi kalau orangnya banyak, ampun sih. Iya. Iya, Jadi itu should be kelas yang asik banget di Jakarta Film Week. Congrats buat teman-teman yang sudah terkurasi ikutan kelasnya masterclass untuk directing dan acting. Should be a fantastic experience. Ini kan ada teman-teman dari luar daerah yang tadi sempat dikasih tahu kalau mau ngakses gimana tuh caranya? Oh, teman-teman Kalau misalnya yang- mau nonton secara online lah film-filmnya Oke, gitu. jadi kita kolaborasi sama video.com gitu. oke. Jadi bisa langsung akses saja secara gratis. Oke. Gitu, nanti temukan linknya di sosial media kita. Oke, jadi di akun Jakarta Film Week teman-teman bisa lihat di sini ada akunnya nih tuh, lihat tuh ya. Ada akunnya semuanya tuh. Akun sosial media Jakarta Film Week.
Bisa dicek di situ. Di situ ada informasi tentang kalau teman-teman ada di luar Jakarta gimana cara mengakses festival ini, dan juga pastinya ada info penjualan tiket dong. Ada. Mulai tanggal berapa dijual tiket? Mulai tanggal 16 Oktober. Oh sudah berarti sudah Ya, bisa dibeli. benar. Bisa informasinya ada semua di sosial medianya ada. Jakarta Film Week ya. Ada. Oke. Apalagi yang mau disampaikan kira-kira yang belum sempat gue tanyain buat teman-teman yang berminat menanti Jakarta Film Week tanggal 25 nanti? Oke, buat teman-teman mungkin jangan malu-malu untuk datang ke Jakarta Film Week. Aku bukan anak skena film, nggak apa-apa ya. dong. Kalau datang ke festival selalu ada rasa kayak gitu, tahu kayak aduh festival banget nih, aku kan bukan siapa-siapa gitu. Gitu. Jangan ya. Jangan malu-malu. Jadi tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober datang aja gitu. Semua tiketnya gratis gitu. Kita juga open on the spot. Jadi lebih ke registrasi ya, bukan jualan Iya, tiket. benar, registrasi. Tapi nanti kalau datang on the spot kita juga udah sediain slot tiketnya yang tiba-tiba untuk datang. Gitu. Dan banyak film-film yang nggak akan tayang juga. Bukan nggak akan tayang, tapi nggak akan ada di bioskop. Tapi Kayak Budi Pekerti kan belum Iya, tayang di belum bioskop nih, tayang, temen-temen bisa gitu. nonton duluan gitu Iya, kan. benar gitu. Sama ada Past Lives. Iya, ada Past yang Lives yang komen ditunggu-tunggu. banyak banget. Past Life itu filmnya siapa? Past Lives yang apa namanya sutradara nggak tahu. Film dari US, collaboration US sama US Korea. sama Korea, Past Lives. Gitu, Past Life. Emang apa tuh filmnya tentang apa? Tentang dua childhood friend yang bertemu kembali. Iya. Sangat tidak menggambarkan keseruannya tidak ya. Kamen aja gitu. Kayak, ya udah gitu. Tapi bagus. Dua teman kecil udah, hai. Nggak, Lo baru tapi- saja menggambarkan plot petualangan Sherina juga soalnya. Iya juga ya, nggak terlalu general. Tapi film Past Life itu sangat diperbincangkan, apalagi di Twitter dengan I Cinefil. see, oke. Terkenal banget lagi diomongin. Film Twitter membahas film itu. Iya. Tapi gue boleh saran gak, Lex? Boleh. Daripada gratis, mending bayar tapi murah. Orang kalau gratis suka regis-regis tapi nggak datang tau. Iya deh. Kesel banget tau gue beneran deh. Lo kalau bikin acara ya, mendingan bayar tapi murah. Misalnya 50.000 gitu. Iya. Tapi kan orang udah keluar duit, jadi nggak datang Mau tuh nggak sayang mau gitu. datang. 100.000, 50.000 nggak harus mahal. Tapi itu komitmen. Betul. Kalau bikin acara Bener. gratis tuh nggak enaknya gitu tuh. Iya sih. Regis aja dulu, ntar mau datang mau enggak gimana Terserah. ntar gitu. Ya. Oke, mungkin tahun depan kali ya. Sekarang aja sekarang teman-teman. Oke, kita jualan nih sekarang. Usul aja buat next ya kan. Boleh. Iya sih. Oke, thank you. Congrats buat Jakarta Film Week. Semoga lancar penyelenggarannya, smooth, tidak ada kendala baik Amin. teknis maupun non teknis. Semoga ramai yang datang. Thank you Alex, thank you Tesya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi jangan lupa Jakarta Film Week bakal digelar tanggal 25 sampai 29 Oktober. Lokasinya, tiketnya, daftar filmnya semuanya bisa diakses di sosial media Jakarta Film Week. Bisa kamu lihat di sini nanti dimunculin sama editornya. Editornya munculinnya bagus banget dari sini pindah ke sini. Ya masih terima kasih banget sudah nontonin Frame Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Dah. Yes.